Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Status Update. Film ini rilis pada tahun 2018. Berkisah tentang aplikasi yang bisa mewujudkan segala keinginan dari penggunanya. Di mana dengan aplikasi ini seorang remaja di salah satu sekolah berhasil mengubah hidupnya secara total. Dan dengan aplikasi ajaib tersebut, status yang dia buat akan menjadi kenyataan. Pokoknya aplikasi tersebut apapun yang kamu ketik atau kamu inginkan akan terwujud. Berikut cerita lengkapnya. Di awal scene film diperlihatkan seorang remaja yang tengah bermalas-malasan untuk bangun pagi. Remaja ini bernama Kyle. Dia merupakan siswa di salah satu SMA di Amerika Serikat. Kyle ini tinggal bersama ibunya yang bernama Anna dan adiknya yang bernama Maxi. Kyle merupakan salah satu remaja yang sangat kesepian. Dia terpisah oleh ayahnya karena masalah pekerjaan. Semenjak itulah dia melalui hari-harinya seorang diri. Pada suatu hari, Kyle dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Derek. Derek ini merupakan salah satu remaja SMA yang cukup terkenal di sekolah ini. Dia merupakan seorang bintang pemain ice skating dalam sebuah tim yang bernama Hoki yang cukup terkenal. Tidak hanya itu, dia juga seorang YouTuber dengan ratusan ribu subscriber. Bahkan pacarnya yang bernama Charlotte adalah seorang selebgram dengan 1 juta follower. Derek ini orangnya sangat gokil, dia suka menjahili dan membuli siswa yang ada di sekolah ini. Ketika Kyle sedang mencari kelasnya yang bernomor 23, Derek malah mengarahkannya ke ruangan lain. Dan karena hal itu, Kyle harus terlambat masuk kelas di hari pertamanya. Setelah kelas selesai, Kyle bertemu dengan seorang wanita yang tadi dilihatnya sedang bernyanyi. Wanita ini bernama Denny. Denny ini adalah salah satu anggota band ternama di sekolahnya. Di tengah perkenalannya secara tiba-tiba Kyle kedatangan seorang pria yang mengaku pacar Denny. Padahal faktanya enggak sama sekali. Dilihat dari style ya saja pria ini tampak seperti seorang gay dan pria ini bernama Brian. Dia juga salah satu dari anggota band Denny. Pada saat makan siang, Chloe diperkenalkan oleh adiknya dengan teman barunya yang bernama Sing. Jika dilihat dari kebiasaannya, Kyle ini adalah anak yang kurang muda untuk beradaptasi. Kegiatan yang dia lalui selalu dia lakukan sendiri. Namun di sini Kyle bertemu dengan teman barunya yang bernama Lonnie. Seperti namanya, Lonnie ini juga merupakan seorang penyendiri. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendapatkan teman baru. Namun karena gayanya yang cukup terbilang jadul, hal itu pun hanya sia-sia saja. Dan sialnya lagi Lonnie ini sering mendapatkan bulian dari gamenya Derek. Karena Kyle berteman dekat dengan Lonnie, Kyle pun mendapatkan bulian juga dari Derek dan teman-temannya harus dia terima. Mulai dari lemparan air susu hingga dipermalukan di depan orang banyak. Dan paling parah, ponsel miliknya harus rusak akibat lemparan Derek. Kyle yang merasa kesal karena ponselnya telah rusak. Kyle pun menemui seorang teknisi handphone untuk diperbaiki. Namun bukannya memperbaiki ponsel milik Kyle. Tukang teknisi ini justru memberi Kyle ponsel baru dengan aplikasi ajaib yang ada di dalamnya ponsel tersebut. Aplikasinya bernama Universe. Aplikasi ini mampu mengabulkan semua keinginan melalui status yang diupdate oleh si pengguna aplikasi. Dari sinilah kehidupan monoton yang dimiliki Kyle akan berubah drastis. Malam harinya, Kyle mencoba yang dikatakan si tukang teknisi. Di sini Kyle yang kangen dengan ayahnya, mengupdate status pertamanya di aplikasi Universe. Di pagi harinya sebuah keajaiban terjadi. Mobil merah kesayangan milik ayahnya secara tiba-tiba terparkir di halaman rumahnya. Kyle sangat senang sekali, akhirnya sesuatu yang dia impikan bakal terwujud dengan adanya aplikasi ajaib ini. Kyle yang merasa senang pun menceritakannya kepada Lonnie. Di tengah curhatan tersebut, Kyle mendapati bahwa ada sebuah audisi band di sekolahnya. Kyle yang tidak ingin kehilangan kesempatan itu pun pergi untuk ikut serta dalam audisi tersebut. Dengan aplikasi ajaibnya, telepon mengupdate statusnya agar diperbolehkan mengikuti audisi. Benar saja, seorang ladar audisi yang bernama Mr. Modi memperbolehkannya untuk mengikuti audisi. Namun aplikasi Universe kali ini salah dalam menanggapi keinginan Kyle. Suara yang dikeluarkan Kyle sama sekali tidak melambangkan sebuah band, melainkan seperti opera yang sangat nyaring.
Karena hal inilah Kyle harus gagal dalam audisi kali ini. Kyle pun menemui tukang teknisi, menanyakan perihal cara menggunakan aplikasi Universe kepada si teknisi ponsel. Rupanya pengguna aplikasi Universe diharuskan untuk mengupdate statusnya setiap saat, agar kehidupan yang ia inginkan selalu seperti apa yang ia harapkan. Sepulang sekolah, Kyle dikejutkan dengan kehadiran sang ayah di rumahnya. Dan ayahnya ini bernama Dewi Moore. Kehadiran sang ayah tentu membuat hidup Kyle semakin lengkap. Kyle pun semakin jadi lebih bersemangat untuk melanjutkan hari-harinya. Kyle pun kembali mengupdate statusnya untuk merayu Mr. Mudik. Dan Kyle menginginkan suaranya mirip seperti Bruno Mars. Dia berharap agar dirinya bisa membuat takjub Mr. Mudik. Saat jam istirahat di sekolah, Kyle menunjukkan suaranya di depan Mr. Mudik, serta seluruh murid yang ada di sana dengan aksi ala Bruno Mars. Dan aksi yang ia tampilkan tersebut membuat Mr. Moody tak dapat mengalihkan pandangannya. Dan dengan ini Kyle pun berhasil masuk dan diterima sebagai anggota band namanya Mr. Mudik. Tidak hanya itu, karena aksinya tersebut Kyle mendapat sorotan dari murid-murid lainnya, termasuk Danny, wanita yang disukainya. Tak terima dengan itu, sang pria gay Brian pun datang dan menantang Kyle untuk beradu jotos dengannya. Dengan aplikasi Universe miliknya, tentu melawan seorang Brian bukanlah hal sulit baginya. Dia pun mengupdate status dan menginginkan kemampuan seperti Bruce Lee. Dengan menggunakan jurus ala Bruce Lee, Kyle pun mengalahkan Brian dengan sangat mudah. Sore harinya Kyle pergi keluar. Untuk berkencan dengan Danny, Kyle menawari Danny untuk memilih sebuah tempat yang ia sukai. Dan keluarlah sebuah kincir secara tiba-tiba ada di tengah hutan. Dari sinilah terjalin cinta kasih antara kedua insan ini. Suatu hari, Kyle pun menceritakan kepada Lonnie tentang aplikasi ajaib miliknya. Di sini Lonnie tidak mempercayainya, karena memang cerita aplikasi ajaib yang dia ceritakan cenderung seperti omong kosong belaka, hingga akhirnya Kyle pun membuktikan akan kebenaran cerita yang ia sampaikan. Lonnie yang pada awalnya tidak dapat memainkan skateboard, mendadak mahir dalam menggunakannya, namun Derek yang tidak suka dengan kesenangan Lonnie, dengan tangan usilnya dia menahan papan skateboard milik Lonnie, hingga membuat Lonnie terjatuh. Sontak hal itu membuat Kyle menjadi marah dan menantang Derek untuk bermain skateboard. Di sini Kyle membalas perbuatan Derek dengan membuatnya malu di depan para murid SMA. Singkat cerita, Kyle berada di rumah Danny untuk menemaninya belajar. Rupanya si Danny ini suka menciptakan lagu-lagu yang sangat enak. Kyle pun meminta Danny untuk menyanyikan lagu miliknya, dan lagunya ini berjudul Drowning. Lagu inilah yang nantinya dipakai mereka dalam ajang perlombaan. Kemudian dalam latihan band, Kyle menyarankan kepada Mr. Mode untuk membawakan lagu milik Danny, karena lagunya cukup bagus. Mr. Mode pun menyetujuinya. Sementara itu di sisi lain, ajang perlombaan ice skating paling bergengsi akan diadakan pada tahun ini. Tentunya timnya Derek, yaitu tim hoki, akan ikut serta dalam ajang ini. Saat makan siang, Lon mendapatkan bulian dari Derek. Kyle yang tidak terima dengan itu, Kyle membalas perbuatannya dengan mengalahkan ketenaran yang dimiliki Derek dalam pertandingan ice skating. Dengan bantuan aplikasi Universe, ketenaran Derek selama ini berhasil direbut Kyle. Dan sekarang Kyle adalah pemain dari tim hoki yang paling terkenal di sekolahnya. Bahkan pacarnya Derek yang bernama Charles pun mulai melirik Kyle. Di samping kesibukannya bersama tim hoki, Kyle kurang aktif dalam grup bandnya. Bahkan hubungan asmaranya dengan Danny pun mulai berantakan. Sementara itu Lonnie akan merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Dan dia berharap agar Kyle datang pada acara tersebut. Dan Kyle berjanji akan menghadirinya. Namun pada saat di mana Lonnie berulang tahun, Kyle tidak bisa hadir dikarenakan Charlotte menahannya untuk tidak meninggalkan dirinya. Tidak hanya itu, Charlotte yang merupakan seorang selebgram memposting foto saat prod-prodnya bersama Kyle. Danny yang melihat foto itu pun cemburu hingga tidak mau lagi berbicara dengan Kyle. Begitupun dengan Lonnie yang merasa kesal akibat Kyle yang tidak datang pada acara ulang tahunnya. Di sini Kyle mencoba untuk berbicara dan mengajak Lonnie untuk mempercayai aplikasi ajaibnya yaitu Universe. Namun Lonnie yang menganggap hal itu adalah sampah dan omong kosong, pergi meninggalkan Kyle begitu saja. Dan percakapan tersebut didengar oleh Brian. Pada suatu malam hari, Kyle datang ke rumah Charlotte untuk makan bersama. Pada awalnya kedua orang tua Charlotte sangat tidak tertarik dengan Kyle. Apalagi di saat mengetahui bahwa ayah Kyle hanyalah seorang pengangguran. Namun dengan bantuan aplikasi Universe-nya, Kyle mampu mengubah suasana yang ada di sana. Dengan tidak ada akhlak, Kyle pun menaikkan kakinya ke atas meja makan.
Bukannya marah, orang tua Charlotte justru semakin girang dan tertawa dengan kelakuan Kyle. Bahkan ibu Charlotte yang bernama Catherine dibuat gatal olehnya dengan kesaktian yang dimilikinya. Ibu Charlotte membawa Kyle ke dapur untuk melakukan permainan kuda lumping. Namun karena Kyle menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya, Kyle menolak dan memberontak lalu pergi dari sana. Namun apesnya ponsel yang dimilikinya harus terjatuh ke lantai, hingga membuatnya tidak dapat mengakses aplikasi Universe. Singkat cerita, Kyle telah berada di sebuah mall tempat dia mendapatkan ponsel tersebut. Namun anehnya teknisi yang memberinya ponsel kemarin tiba-tiba menghilang. Dan penjaga di sana juga tidak pernah mengetahui adanya kios handphone yang berdiri di sana. Dari sini kehidupan Kyle benar-benar berubah dari nol lagi. Mulai hubungan ayahnya yang kurang membaik dengan ibunya, hingga perform yang menurun di grup band. Dan hal itu membuat dirinya keluar dari band tersebut. Saat Kyle berpidato di atas panggung untuk merayakan kemenangan tim hoki yang telah mereka capai, secara tiba-tiba Brian pun datang lalu membeberkan rahasia di balik ketenaran Kyle selama ini. Dan Brian mencoba untuk membocorkan tentang aplikasi Universe. Tapi sudah tentu orang yang berakal sehat tidak akan mempercayai aplikasi ajaib itu. Mereka pun mengusir Brian pergi dari panggung ini. Bahkan Sarkan membeberkan hal tersebut. Semua orang tidak mempercayainya. Justru menganggap bahwa Kyle adalah seorang superstar yang rendah hati. Namun di sisi lain Danny yang cemburu dengan hubungan Kyle dengan wanita barunya harus merasakan kesakitan yang cukup mendalam. Dan dia pun pergi menjauh. Pada pagi harinya, Kyle yang sedang patah hati mendapat siraman rohani. Apa yang dikatakan ibunya? Bahwa ketika kamu mengacaukan sesuatu, maka hal tersebut akan benar-benar kacau. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mencoba mengembalikan semua itu, lalu memperbaikinya. Mendengar hal tersebut, Kyle pun kembali bersemangat untuk memperbaiki sesuatu yang tidak seharusnya. Dimulai dari hubungannya dengan ayahnya yang seorang pengangguran, hingga hubungan pertemanannya dengan Noni. Tidak hanya itu, bahkan Kyle pun berencana mengembalikan kepopuleran yang dimiliki Derek sebelumnya. Sementara itu di sisi lain performa yang dimiliki Danny pun menurun ketika dia menyanyikan lagu berjudul Drowning yang dia ciptakan itu. Karena lagu tersebut untuk dinyanyikan secara berduet bukannya solo. Mendengar hal itu, hati Kyle pun tersentuh dan tampak dari raut wajahnya. Dia sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya ajang paling bergengsi di sekolah pun tiba. Di sini terlihat sorakan dari penonton yang sangat mendukung penampilan Kyle dalam menggunakan tongkat ice skatingnya. Namun beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Kyle terdorong oleh salah satu dari pemain lawan, hingga membuatnya terjatuh. Di sini Kyle berpura-pura cedera agar Derek menggantikan dirinya. Dan Derek pun mengajukan dirinya untuk menggantikan posisi Kyle. Ini adalah rencana Kyle untuk mengembalikan ketenaran yang dimiliki Derek. Singkat cerita, Kyle yang ditemani oleh Lonnie telah sampai di sebuah gedung, di mana perlombaan band sedang digelar. Walau sempat dihadang oleh Brian, pada akhirnya Kyle dapat masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, saatnya bagi Danny dan teman-temannya untuk menampilkan performanya di perlombaan band ini. Danny yang tampak kurang bersemangat ketika menyanyikan lagu ciptaan berbudi, dikejutkan dengan kemunculan Kyle yang datang dengan membawakan lagu miliknya, yaitu Drowning. Sesuai dengan instruksi yang diberikan Mr. Budi, Danny pun menyanyikan lagunya itu. Penampilan band tersebut juga disaksikan oleh keluarga Kyle, yaitu adiknya Messi dan ibunya Katrina. Bahkan ayahnya pun juga ada di sana. Ketika lagu itu telah selesai mereka tampilkan, secara tiba-tiba lampu aula mendadak mati, dan ponsel milik Kyle berbunyi. Dan akhirnya Kyle memiliki kesempatan untuk menghapus semua update status yang selama ini diupdate di aplikasi Universe. Setelah semua status tersebut berhasil dihapus, tiba-tiba Danny pergi menjauh darinya. Setelah ajang perlombaan selesai dengan tidak ada akhlak Carloy yang telah lepas dari pengaruh aplikasi Universe, memutuskan Kyle begitu saja. Sementara itu di luar aula telah berdiri seluruh anggota keluarga dan teman-teman Kyle. Termasuk ayah Kyle yang hendak berpamitan untuk kembali berkelana dan menjauh dari keluarganya itu. Semua ia lakukan juga demi kebaikan keluarganya agar bisa mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya Kyle dan keluarga serta sahabatnya yaitu Lonnie berfoto bersama. Di dalam foto itu tampak sosok akan teknisi yang memberi Kyle aplikasi Universe sebelumnya yang ikut masuk dalam gambar yang diambil oleh Lonnie itu. Di akhir film diperlihatkan suasana sekolah Kyle yang tampak tidak seperti biasanya. Bahkan sahabatnya Lonnie sudah menemukan pacar barunya. Dan Danny yang awalnya marah kepada Kyle kembali luluh dan jatuh hati kepada Kyle. Dan film berakhir membahagiakan.
Sepenggal kata untuk film status update yang rilis tahun 2028 ini. Ketika perubahan ke atas sangatlah cepat, dan jangan kaget, menurun ke bawah juga sangat instan. Karena sesuatu yang wow juga butuh proses. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.